sini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan hukum Newton tentang gerak, tentunya pada fisika. Bersama saya, Ayeka. Nah, nantinya di video kali ini peta konsep pembahasan hukum Newton pada gerak lurus ini sebagai berikut. Nah, di video ini nantinya akan ada hukum-hukum Newton tentang gerak, di mana terdiri dari hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Kemudian setelah itu akan ada penjelasan tentang berbagai jenis gaya. Nah, lebih khususnya untuk gaya berat, gaya normal, gaya gesekan, dan gaya tegangan tali. Kemudian akan ada beberapa contoh penerapan hukum-hukum Newton, kemudian aplikasinya ke dalam bentuk soal. Oke, langsung saja kita ke sub materi yang pertama, yaitu hukum-hukum Newton tentang gerak. Nah, ilmuwan yang menemukan konsep hukum Newton ini pastinya yaitu Isaac Newton. Nah, hukum Newton diambil dari nama belakangnya yaitu Newton, Isaac Newton. Nah, kemudian ada 3 hukum Newton yang akan kita ketahui pada kali ini. Yang pertama yaitu hukum 1 Newton, atau disebut dengan hukum kelembaman, yang berbunyi jika tidak ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam, sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap sepanjang garis lurus, atau secara matematis disebutkan dengan sigma F sama dengan 0. Nah, di sini ada tulis simbol sigma. Sigma biasanya kan diartikan dengan penjumlahan, artinya jumlah dari semua gaya. Nah, jadi hukum Newton tentang gerak ini menceritakan tentang gaya. Nah, gaya disebutkan dengan F, jadi jumlahnya. Nah, kemudian mungkin kalian berpikir, nah, apabila dijumlahkan, kan pastinya kenapa bisa menjadi sama dengan 0? Nah, ini artinya dalam penjumlahan gaya ini ada yang bernilai negatif dan ada yang bernilai positif. Nah, sehingga gaya ini termasuk dalam besaran vektor. Negatif dan positif itu menjelaskan bahwa gaya itu memiliki besar dan arah. Oke, lanjut ke hukum 2 Newton. Percepatan atau disimbolkan dengan A yang dihasilkan oleh resultan gaya F atau sigma F yang bekerja pada suatu benda sebanding dan searah dengan resultan gaya tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda M. Nah, atau secara matematis disebutkan dengan sigma F sama dengan massa kali percepatan. Sigma F, nah, dengan massa ini artinya berbanding terbalik. Apabila menginginkan gaya besar, maka massanya juga harus besar. Begitu juga jika massanya kecil, maka gayanya akan kecil. Begitu juga gaya ini sebanding dengan percepatan. Maka semakin besar percepatannya, maka semakin besar juga gayanya. Kemudian, nah dari sini kalau kita pindah kuaskan, pada dasarnya kan ini M jadi dibagi per M. Nah, sehingga A dengan M ini pada dasarnya merupakan berbanding terbalik. Artinya, jika percepatan besar maka masanya akan kecil. Jika masanya besar maka percepatannya akan kecil. Itu berbanding terbalik. Itu untuk hukum 2 Newton. Nah, jadi pada dasarnya
hukum 2 Newton ini terbentuk karena adanya gerak lurus berubah beraturan. Nah, berubah beraturan. Kalau gerak lurus berubah beraturan atau GLBB itu kan pasti memiliki percepatan. Nah, ini kalau hukum 1 Newton kan hukum kelemahan, artinya dia tetap mempertahankan keadaan awalnya. Jika bergerak akan bergerak, jika diam akan diam, sehingga resultan percepatannya pasti sama dengan 0. Nah, ini untuk hukum 1. Sedangkan hukum 2 ini GLBB. Nah, GLBB artinya adanya percepatan. Kemudian hukum 3 Newton. Nah, hukum 3 Newton berbunyi, setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan, atau secara matematis disebutkan dengan sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi. Nah, tetapi walaupun nilainya sama, aksi dengan reaksi ini, tetapi arahnya berlawanan, sehingga di sini ada negatif, tanda negatif, artinya berlawanan arah dengan gaya aksi. Nah, aksi dan reaksi itu hukum 3 Newton. Nah, jadi di sini untukan contoh dari hukum 3 Newton biasanya yaitu kita berenang. Nah, berenang. Kalau kita berenang kan telapak tangan pasti telapak tangan kita kan pasti mendorong air. Nah, si air itu memberikan gayanya juga, gayanya sebesar dengan gaya dorongan telapak tangan kita, tetapi arahnya berlawanan, sehingga kita bisa berenang ke depan berkat dari dorongan telapak tangan kita. Nah, begitu. Itu salah satu contoh hukum 3 Newton, aksi dan reaksi. Nah, kemudian ini untuk contoh soalnya. Sebuah benda bermasa 20 kg berada di atas lantai datar yang licin. Nah, di sini adalah masanya M. Lantainya licin. Oke, berarti tidak ada gaya gesek. Nanti penjelasan gaya gesek akan saya jelaskan di subbab setelah ini. Apabila gaya sebesar 50 Newton, berarti ini F, bekerja pada benda dengan arah mendatar selama 4 sekon, berarti T. Tentukan A besarnya percepatan yang dialami benda, berarti ini dicari A. Yang B besarnya kecepatan benda saat T 4 sekon, berarti V. Nah, pada saat berarti ini VT, pada saat waktu tertentu. Perpindahan yang dialami benda setelah bergerak selama 4 sekon, berarti S. Nah, jadi di sini berarti dia menggunakan hukum 2 Newton, karena di sini pastinya terjadi gerakan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, sehingga untuk mencari yang A, poin A, itu mencari percepatan, kita tahu bahwa sigma F sama dengan massa kali percepatan, hukum 2 Newton. Sigma F, F-nya cuma hanya ada satu karena lantainya licin, yaitu hanya 50. Kita substitusikan masanya 20 dikali percepatannya A, sehingga A sama dengan 50 pindah ruas awalnya kali jadi bagi 20, coret nolnya, sehingga A sama dengan 5/2. 5/2 itu nilainya sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian kita lanjut mencari yang B. Nah, di sini B besarnya kecepatan benda pada saat T 4 sekon. Nah, artinya di sini kita simbolkan bahwa V0-nya sama dengan 0. Nah, awalnya kan benda bermassa 20 kg berada di atas lantai datar yang licin diam, kemudian didorong oleh 50 Newton. Awalnya diam, berarti V0-nya sama dengan 0. Nah, untuk mencari VT-nya, maka di GLBB ini kan ada, berarti ini kita gunakan rumus GLBB. Nah, di GLBB itu kan ada 3 persamaan untuk rumus GLBB. Salah satunya yaitu VT sama dengan V0 ditambah AT.
Nah, di sini. Nah, untuk lebih lengkapnya materi GLBB ini boleh kalian lihat di video saya yang membahas tentang garis lurus. Itu cek saja di channel saya AYK, nanti akan muncul pembahasannya. Nah, jadi di sini yang jelas di antara ketiga ini untuk mencari VT bisa kita gunakan persamaan VT sama dengan V0 ditambah AT. VT-nya itu yang kita cari, V0-nya 0, A-nya tadi kita dapat ini 2,5, T-nya itu 4 dikali 4. Nah, sehingga VT sama dengan 0-nya bisa kita hilangkan. 2,5 kali 4 itu sama dengan 10. Sehingga VT sama dengan 10 meter per skor. Itu untukkan yang B. Nah, kemudian yang C, perpindahan yang dialami benda setelah bergerak selama 4 sekon. Nah, perpindahannya masih ke materi GLBB. Ini di GLBB ada 3 persamaan. Salah satunya kita bisa menggunakan persamaan S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT pangkat 2. Nah, sehingga S sama dengan V0-nya 0, T-nya 4, 1/2 dikali A-nya itu kita dapat 2,5 tadi, T-nya itu 4 pangkat 2, sehingga S sama dengan 0 kali 4, 0 ditambah setengah kali 2,5 berarti, atau nanti saja kita hitung supaya enak. Nah, 4 pangkat 2 itu 16. Nah, di sini bisa kita coret. Bagi 2 1, bagi 2 ini dapat 8. Sehingga S 0 ditambah 8 kali 2,5. 8 kali 2,5 sama dengan 20 meter. Nah, ini hasilnya. Yang A kecepatan 2,5, yang B kecepatan akhirnya 10, yang C perpindahannya 20 meter. Itu untuk contoh soalnya. Jadi sehingga biasanya saya sarankan untuk memahami materi gaya ini, kalian harus memahami terlebih dahulu materi gerak, terutama gerak lurus berubah beraturan. Oke, itu untuk contoh soalnya. Kita lanjutkan untuk pembahasannya. Nah, kita membahas contoh soal lagi terkait dengan hukum 1, 2, dan 3 Newton. Nah, di sini soal berikutnya, sebuah mobil bermassa 200 kg, berarti ini massa. Nah, di sini massa, bergerak lurus dengan kecepatan 72 km per jam, ini V. Mobil direm sehingga berhenti dengan menempuh jarak 50 meter, ini S-nya dari saat direm. Nah, berhenti sehingga di sini dapat kita ketahui bahwa VT-nya sama dengan 0. Tentukan besar gaya pengereman yang bekerja pada mobil tersebut. Nah, di sini kan V0. Nah, di sini satunya kan kilometer per jam. Maka V0 ini harus kita ubah dulu ke dalam satuan meter per sekon. V0 itu kan sama juga artinya 72 km per 1 jam. Nah, dari ini maksudnya. Sehingga ini ubah ke meter, di sini ubah ke sekon. 72 km ke meter itu 72.000. Sedangkan 1 jam ke sekon itu 3600. Nah, coret 0-nya 2, coret 0-nya 2, berarti sisa 720 dibagi 36. Bagi 36 dapat 1, bagi 36 itu dapat 20. Sehingga V0 itu sama juga dengan 20 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan tentukan besar gaya pengereman yang bekerja pada mobil tersebut. Besar gaya berarti F yang ditanyakan berapa. Nah, di sini terjadi proses GLBB. Nah, dari soal ini, sehingga menggunakan hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton. Jadi persamaannya nanti F sama dengan massa kali percepatan. Masalahnya sudah diketahui, tinggal kita cari percepatannya. Nah, cari percepatannya kita gunakan
salah satu rumus GLBB, yaitu PT sama dengan V0 ditambah AT. T-nya ada? Oh, tidak ada. Nah, yang ada cuma jarak. Berarti rumus ini tidak bisa kita gunakan. Oke. Aduh. Oke, bisa. Nah, tidak bisa kita gunakan. Ini hapus dulu. Nah, di sini. Berarti kita menggunakan persamaan. Karena tidak ada waktunya, maka kita bisa menggunakan persamaan VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 ditambah 2AS. VT nya 0 pangkat 2, V0 nya itu 20, ini 20 pangkat 2 ditambah 2A yang kita cari, S nya itu 50. Sehingga 0 pangkat 2 0, 20 pangkat 2 itu 400 ditambah 2 kali 50 itu 100A. Pindah ruas, sehingga negatif 100A sama dengan 400. Nah, sehingga A nya ini 400, awalnya kali, negatif 100A kan dikali, pindah ruas jadi bagi, negatif 100, sehingga hasilnya negatif, coret 0 nya 2, coret 0 nya 2, 4 bagi 1 sama dengan 4, negatif 4 meter per sekon kuadrat. Nah, negatif ini artinya mengalami perlambatan. Jadi untukan besarnya kita gunakan 4 meter per sekon, sehingga masukkan ke persamaan ini sigma F maksudnya. Nah, sigma F nya cuma ada satu, nanti yang kita cari, sehingga F sama dengan masanya itu 2000 itu 23, kecepatannya itu 4, sehingga gaya pengeremannya yang diperlukan supaya mobil berhenti itu 2000 kali 4 dapat 8000 Newton, begitu. Oke, lanjut. Nah, contoh soal lagi, masih berkaitan dengan hukum 1, 2, dan 3 Newton. Perhatikan gambar berikut. Balok A, ini balok A bermassa 1 kg dan balok B bermassa 2 kg. Berarti di sini bisa ditulis massa balok A itu 1 kg, massa balok B itu 2 kg. Ini balok A, ini balok B. Terletak di atas bidang licin dan diberi gaya F sebesar 6 Newton. Ini F-nya. Nah, 6 Newton. F-nya 6 Newton. Seperti terlihat pada gambar di samping. Tentukan yang A percepatan yang dialami kedua balok tersebut setelah diberi gaya F, berarti A ini yang dicari. Yang B kecepatan yang dimiliki kedua balok tersebut setelah bergerak selama 3 sekon, berarti VT-nya berapa? Nah, dari sini awalnya kan diam, berarti V0-nya pasti sama dengan 0. Oke. Nah, kita cari yang A terlebih dahulu, yang A di sini. Untuk yang A, percepatan yang dialami kedua balok tersebut setelah diberi gaya F. Nah, di sini sigma F, hukum dari Newton ya, karena ini kan GLBB sudah bergerak. Sigma F maksudnya sama dengan, karena masanya ada 2, ini bergabung menempel, berarti ini sigma M dikali A. Sigma F itu hanya ada 1. Ini lantainya licin ya. Nah, licin. Kalau licin berarti hanya ada 1, yaitu F sama dengan 6 Newton. Berarti kita masukkan 6. Masanya kita jumlahkan. Massa A ditambah massa B kali A. 6 sama dengan massa A itu 1, massa B itu 2, dan A. 6, 1 tambah 2, 3 A. Sehingga A sama dengan 6 dibagi 3. A sama dengan 6 bagi 3 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Itu untukannya A. Kita cari yang B. Kecepatan yang dimiliki kedua balok tersebut setelah bergerak selama 3 sekon. Berarti ada A, ada kecepatan, ada V0. Berarti yang dicari VT. Berarti ada ini. Nah,
T-nya 3 sekon. Berarti kita bisa menggunakan persamaan VT sama dengan V0 ditambah AT. Sehingga VT V0 sama dengan 0, A kita dapat 2, T kita dapat 3. Sehingga 0 ditambah 2 kali 3, 6. 0 tambah 6, 6 meter per sekon. Oke. A-nya kecepatannya 2 meter per sekon. VT-nya kecepatan pada saat tertentunya 6 meter per sekon. Oke, selesai. Kita lanjut. Nah, berikutnya saya akan mencoba membahas tentang berbagai jenis gaya. Nah, yang pertama yaitu gaya berat. Nah, apa itu gaya berat? Gaya berat merupakan gaya yang dimiliki setiap benda akibat pengaruh medan gravitasi yang arahnya selalu tegak lurus menuju pusat bumi. Jadi setiap benda itu yang memiliki massa akan dipengaruhi oleh gravitasi sehingga terbentuklah gaya berat. Nah, arahnya selalu menuju pusat bumi. Atau secara matematis disimbolkan gaya berat itu disimbolkan dengan W. W ini gaya berat, M ini massa dikali gravitasi, G gravitasi. Ini keterangannya. Gaya berat Newton. Nah, tetap Newton karena satunya Newton untukkan gaya. Massa benda kilogram dan percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat. Nah, ini maksudnya kuadrat. Nah, meter per sekon kuadrat. Oke. Kemudian, nah ini bentuk untukkan grafik dari sebuah atau skema dari arah vektornya. Nah, kalau benda berada di bidang datar ini, diletakkan di bidang datar, nah maka arahnya itu selalu ke bawah ini. Nah, arah gayanya selalu ke bawah, ke pusat bumi. Ini ya vektornya. Tetapi kalau di bidang miring, arah gayanya tetap menuju ke bawah ini, menuju pusat bumi. Tetap ke bawah, dia intinya ke bawah garisnya. Nah, kalau di bidang miring berarti kan ini kan W-nya itu jadi resultan. Nah, kalau bidang miring berarti terkait dengan trigonometri, kalau bidang miring terkait dengan vektor. Nah, sehingga kalau miring ini berarti kita bisa memperoleh kalau di sini untukkan sumbu Y-nya W cos theta dan ini untukkan sumbu X-nya itu W sin theta. Nanti akan ada penerapannya di sini. Nanti akan ada contoh soalnya. Oke. Nah, ini contoh soal untukkan gaya berat. Perhatikan gambar berikut ini gambarnya. Sudutnya theta. Sebuah benda bermassa 4 kg. Berarti di sini massanya 4 kg. Berada pada bidang miring licin. Jadi ini licin, dianggap licin. Dengan sudut theta 60 derajat. Theta 60 derajat. Ini sudutnya 60 derajat di sini. Jika gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berarti gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan A. berat benda terhadap sumbu X dan berat benda terhadap sumbu Y. Jadi ini kalau di vektor kita jabarkan vektornya terlebih dahulu, vektor berat. Yang jelas kalau di sini berat selalu menuju ke arah pusat bumi, pasti menuju ke bawah. Nah, di sini juga, jadi di sini terdapat WY berat pada sumbu Y, kalau di sini WX berat pada sumbu X. Nah, berarti berat benda terhadap sumbu X kita jangan cari A dulu. A berarti WX. WX itu sama dengan berapa? Nah, ini sudut, ini kan sudut nih. Kalau di matematika ini, kalau perseberangan sudutnya ini sama. Nah, sehingga untukkan X ini kan sama juga dengan ini kalau ditulis. Nah, ini WX. Sama, sehingga WX itu di depan sudut. Nah, kalau di depan sudut itu pakai sin. Nah, gini dia, satu sudut. Kan sin kalau di matematika 30
trigonometri sin demi depan miring. Kalau cos samping miring. Sehingga kalau depan kawannya sin, kalau samping maka hasilnya cos. Nah, kalau X ini kan di depan, berarti dia memakai sin. W sin theta. Sehingga W-nya, nah dari sini kita peroleh W itu kan, nah di sini W itu kan massa dikali gravitasi. Massanya 4, gravitasinya 10. Sehingga 4 kali 10 40 Newton. Sehingga W-nya 40 Newton dikali sin tetanya itu 60 derajat. Ini 60 derajat. 60 derajat. Nah, 40 kalau trigonometri itu sin 60 itu pelajaran matematika, sin 60 itu sama dengan 1/2 akar 3. Nah, sehingga 40 kali setengah itu 20, akar 3-nya ikut Newton. Itu untukkan A, berat pada sumbu X. Kemudian berat pada sumbu Y, berarti WY. Nah, kalau WY ini berarti di samping sudut, samping berarti cos. Sehingga W cos theta, W-nya 40, cos tetanya 60 derajat. 40 cos 60 itu sama juga dengan 1/2. 40 kali 1/2 dapat 20 Newton. Sehingga A 20 akar 3 Newton dan B itu untuk 20 Newton. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian berbagai jenis gaya berikutnya yaitu gaya normal. Nah, gaya normal merupakan gaya yang bekerja pada dua permukaan benda yang bersentuhan dan arahnya selalu tegak lurus terhadap bidang sentuh. Nah, jadi gayanya ini, syarat terjadi gaya normal ini ada dua buah benda yang saling bersentuhan. Nah, dan arah vektornya selalu tegak lurus dengan bidang sentuhnya. Ini seperti ini. Ini bersentuhan benda diletakkan di atas sebuah, anggap ini lantai, sehingga lantai dan benda ini bersentuhan. Akibat dari bersentuhan ini maka akan menimbulkan gaya aksi dan reaksi. Aksinya yaitu akan menyebabkan adanya berat, sedangkan reaksinya itu gaya normal. Nah, ini gaya normalnya. Ini tegak lurus ini siku-siku. Nah, kalau dalam kondisi ini, sehingga gaya normalnya pada bidang data, untukkan gambar ini, gambar A ini maksud ini. Nah, adalah sebagai berikut. Nah, ini terhadap sumbu Y. Sehingga sigma Fj sama dengan 0, sehingga ke atas itu N, di bawah itu W. Sehingga N sama dengan pindah ruas sama dengan W. N sama dengan W. Berarti gaya normalnya ini dalam kasus ini sama dengan W berat. Sehingga kalau W-nya ini anggap 20 Newton, maka normalnya juga sama dengan 20 Newton. Syaratnya ini tegak lurus nih, ini siku-siku. Nah, tidak miring syaratnya. Berarti gaya normal sama dengan gaya berat. Kemudian, nah pada bidang miring nih. Nah, tadi kan sudah dijabarkan ini kalau untukkan W. Nah, ini tegak lurus. Di sini tetap siku-siku. Nah, tergantung dari bidang miringnya untuk vektor N-nya. Kalau W-nya tetap selalu ke bawah. Nah, gaya normalnya sehingga gaya normal kan ini selalu berada pada sumbu Y. Nah, ini gaya normal selalu berada pada sumbu Y. Nah, sehingga yang ada sumbu Y cuman ada ini N dengan W cos theta. Kalau di sini W sin theta ini adalah sumbu X. Jadi ini tidak termasuk untukkan penjabarannya. Penjabaran untuk memperoleh nilai N. Sehingga N-nya tetap positif, ke bawah negatif W cos theta. Dikurang W cos theta sama dengan 0. Sehingga N, kalau kasus ini, kalau kasus bidang miring, normal itu, gaya normal itu sama dengan berat dikali cos theta. Nah, begitu. Nah,
ini persamaannya. Kemudian lanjut. Kemudian nih kasus ini. Nah, kasus berikutnya yaitu ada benda diletakkan, ini hampir sama dengan gambar pertama, cuman bedanya ini ada F, ada gaya dorong tambahannya lagi. Nah, tidak hanya diletakkan, ada dorong tambahan. Andaikan ini telapak tangan kita mendorong benda ini, nah berarti ada gaya tambahannya. Sehingga, nah yang ke bawah di sini anggap negatif, n ke atas positif, kurang W kurang E, tambahannya ini. Kalau untuk kan hampir sama dengan kasus pertama, cuman ada tambahan F-nya, sehingga N sama dengan berat benda ditambah gaya dorong F-nya. Oke, begitu. Nah, ini untuk kan gaya normal. Jadi bisa dibilang gaya normalnya ini tidak ada untukkan persamaan yang spesifik. Kalau gaya berat kan ada massa kali gravitasi. Kalau gaya normal ini tergantung dari situasinya. Situasi yang paling sering muncul di soal itu ada ketiga situasi ini. Nah, ini contoh soalnya. Sebuah benda bermassa 6 kg. Berarti ini massanya mendapat gaya dorongan sebesar 20 Newton. Berarti ini F-nya. Nah, ini F-nya 20 Newton. Jika percepatan gravitasi bumi G-nya 10, tentukan besar gaya normal yang bekerja pada benda tersebut. Nah, kalau dibuat penjabarannya, W-nya itu kan selalu ke bawah, ini W. Nah, penjabaran vektornya, normalnya selalu tegak lurus terhadap benda. Tegak lurus artinya siku-siku di sini. Ini normal, ini F-nya ke bawah. Sehingga di sini bisa dibilang untukkan sumbu Y-nya itu ada N-nya dikurang W, ke bawah lagi yang di bawah ini kurang juga kurang F, sama dengan 0. Nah, N ini kan tentukan gaya normal, berarti N yang dicari. W-nya, nah di sini W. Nah, dari W itu kita bisa boleh massa dikali gravitasi. Massanya 6, gravitasinya ini 10. Sehingga hasilnya 60 Newton. W-nya 60, gaya tekannya 20 sama dengan 0. N negatif 60 dikurang 20. Berarti negatifnya bertambah jadi negatif 80 sama dengan 0. N negatif 80 pindah ruas. Awalnya negatif jadi positif 80 Newton. Sehingga normalnya 80 Newton. Begitu. Nah, kemudian berbagai jenis gaya berikutnya yaitu gaya gesekan. Nah, gaya gesekan merupakan gaya yang timbul akibat kekasaran dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Nah, komponen gaya gesek selalu sejajar dengan bidang sentuh dan arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Oleh karena itu, gaya gesek bersifat menghambat gerak benda. Jadi intinya, syarat gaya gesek ini hampir sama dengan gaya normal, itu harus bersentuhan. Tetapi ini kalau gaya gesek ini biasanya untuk bergerak ke kanan atau ke kiri horizontalnya. Nah, arahnya selalu berlawanan dengan arah geraknya. Nah, gaya gesek ini ada dua jenis. Gaya gesek statis, yaitu gaya gesek statis merupakan gaya gesek yang bekerja pada sebuah benda di mana benda tersebut masih diam sampai tepat akan bergerak. Nah, selama gaya pendorong penaik atau penaik benda kurang dari gaya gesek statis, maka benda akan tetap diam atau tidak bergerak. Artinya ini saya buat ilustrasi. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, jika ada sebuah benda kemudian saya dorong. Nah, ini ada orang yang mendorong. Nah, mendorong benda ini. Nah, kalau orang ini mendorong, sudah ada gayanya, sudah ada tenaganya, tetapi benda ini masih belum bergerak, maka akan terjadi gaya gesek statis. Nah, persamaannya seperti ini. Nah, Fs sama dengan mu S itu koefisien gesek statis, N itu gaya normalnya. Nah, kemudian yang kedua itu gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis merupakan gaya gesek yang bekerja pada sebuah benda yang sedang bergerak dan arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Nah,
begini dah. Nah, ini terjadi apabila ada seseorang mendorong benda ini ke arah ini. Nah, sehingga apabila setelah mendorong dia bergerak, maka sudah terjadi gaya gesek kinetis. Kalau statis ini benda tetap diam setelah didorong. Kalau kinetis benda akan bergerak setelah didorong. Arahnya selalu berlawanan dengan arah gaya gesek, arah gerak bendanya. Oke. Nah, secara matematis ini FK sama dengan mu K kali norma. Nah, mu S dengan mu K biasanya di soal itu sudah ditentukan. Nah, jadi setiap bahan dari gesekan ini kan selalu bersentuhan. Saatnya bersentuhan dengan dasarnya. Nah, bahan dasarnya ini setiap benda itu memiliki koefisien geseknya tersendiri. Nah, di sini kesimpulan dari gaya gesek statis dan gesek kinetis itu, gaya gesek kinetis itu terjadi pada benda yang bergerak. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Hal ini terjadi karena gaya pendorong atau penaik lebih dari gaya gesek statis maksimum. Nah, artinya gaya dorongnya ini melebihi dari gesek statis. Kalau kita mendorong itu, gaya kita mendorong itu lebih kecil dari gaya gesek statis, maka benda akan diam. Kalau sudah melebihi gaya gesek statis, maka benda akan bergerak. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai mu S itu pasti selalu lebih besar dari mu K. Koefisien gesek statis itu selalu lebih besar dari koefisien gesek kinetis, di mana tentang nilai koefisien gesekan antara 0 hingga 1, berarti di antara 0 dan 1 itu tidak melebihi dari 1, biasanya 0,1, 0,2 dan seterusnya. Nah, begitu untuk materi gaya gesek. Nah, contoh soalnya tentang gaya gesek. Sebuah benda bermasa 1,5 kg terletak pada bidang kasar. Nah, kalau sudah ada bidang kasar berarti sudah ada gaya gesek. Ini ciri-ciri soalnya, soal gaya gesek. Benda bidang kasar berarti ada gaya gesek. Nah, ini masanya, ini massa, dan dikenai gaya seperti pada gambar. Ini gambarnya. Nah, gayanya 10 Newton, sudutnya 60 derajat. Nah, di sini sudah ditentukan di gambarnya mu K sama dengan 0,4 dan mu S sama dengan 0,5 sekon. Mu K artinya koefisien kinetis 0,4, mu S koefisien gesek statis 0,5. Jika percepatan gravitasi bumi 10, 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah besar percepatan yang dialami benda tersebut. Anggap akar 3 sama dengan 1,7. Berarti percepatan A yang dicari. Nah, untuk itu nantinya kalau sudah mencari percepatan berarti kita masuk ke hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton seperti ini, mu S sama dengan massa kali percepatan. Nah, ini sigma F berarti ada lebih dari satu gaya karena ada gaya geseknya. Nah, maka kalau percepatan berarti ini kan bergeraknya pasti ke sini. Nah, ke arah kanan. Maka nanti kanan itu selalu positif, kiri itu negatif. Anggap itu. Nah, sehingga di sini kalau F-nya miring berarti kita buat jadi, nah, kalau miring berarti ada 2. Nah, di sini berarti F ini di samping sudut, ini sudutnya di samping sudut berarti cos theta. Di sini di depan sudut berarti F sin theta. Nah, sehingga kalau diberi nilai begini dia, di sini sama juga dengan fx. Nah, f cos theta sama juga dengan 10 cos 60 derajat. 10 cos 60 itu sama dengan 1/2 akar 1/2. Cos 60 itu 1/2. Nah, sehingga hasilnya 10 kali 1/2 sama dengan 5 Newton. Kemudian cari F sin theta. F sin theta sama dengan 10 karena F-nya 10, ini F-nya 10 sin 60 derajat. 10 sin 60 itu 1/2 akar 3. Di sini akar 3 anggap 1,7. Sehingga 10 kali setengah dapat 5, akar 3 itu sama dengan 1,7.
sehingga hasilnya itu sama juga dengan 5 kali 1,7, 5, 35/3, 8, berarti 8,5 Newton. Nah, dari sini kita lanjutkan lagi untuk kan vektornya. Nah, di sini gaya geseknya kan bergerak ke kanan, berarti gaya geseknya di sini. Nah, di bawah permukaan ini gaya geseknya. Ini anggap gaya geseknya FG. Nah, karena bergerak nih dianggap bahwa gaya geseknya ini kita anggap berarti mana di sini ya, kok tidak ada gaya geseknya atau koefisien gaya geseknya. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan besar percepatan yang alami benda tersebut. Anggap. Nah, jadi di sini tidak lengkap. Nah, jadi di sini ini maaf saya teliti. Nah, ini mu k, di sini mu k, di sini mu s. Nah, tidak kelihatan. Nah, jadi di sini sebelum kita mencari percepatannya masuk ke persamaan ini, kita perlu tahu dulu apakah ini termasuk ke dalam gaya gesek statis atau gaya gesek kinetis. Nah, untuk mengeceknya, Nah, untuk mengeceknya di sini kita lanjutkan. Ini saya garis. Nah, kita cek dulu. Andaikan dia nanti ini kan F cos theta-nya kan ini 5 Newton. Nah, dari sini nanti kita ketahui andaikan 5 Newton ini lebih besar dari gaya gesek statis, maka benda akan diam. Nah, jadi ini belum pasti ini. Nah, kalau benda diam, maka kita gunakan persamaan sigma F sama dengan massa dikali sigma F sama dengan 0, hukum 1 Newton. Nah, di sini hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0. Otomatis nantinya A-nya ini sama dengan 0 karena kan diam. Nah, ini kan kita tidak tahu dengan gaya 10 Newton ini apakah ini akan terjadi gaya gesek statis atau gaya gesek kinetis. Nah, jika 5 Newton ini lebih kecil dari gaya gesek statis, maka pastinya terjadi gaya gesek kinetis, bergerak. Sehingga bergerak, maka akan diperoleh persamaan sigma F sama dengan massa dikali percepatan ini. Nah, jadi kita cek dulu gaya gesek statis. Fs itu sama dengan mu s dikali normal. Nah, mu s-nya itu 0,5. Nah, normalnya ini kan normal, gaya normal kan di sini. Nah, gaya normal ini kita perlu cari terlebih dahulu gaya normal. Nah, kalau kita jabarkan di sini ada namanya gaya berat W. Nah, W itu ini saya mungkin hapus saja. Nah, W itu sama dengan massa kali gravitasi. W masanya berapa? 1,5, gravitasi itu 10, sehingga hasilnya 15 Newton. Nah, gaya normalnya di sini tegak lurus dengan bidang datar. Ini gaya normal. Nah, jadi untuk mencari gaya normal itu kita perlu yang namanya sum Y, sigma Fy sama dengan 0. Nah, Fy itu ini ya, atas dan bawah. Lihat yang ke atas. Nah, kita anggap ke bawah positif ya. Lihat yang ke bawah itu W, ke atas itu N, berarti negatif. Kemudian ada lagi yang ke atas itu F sin theta, berarti negatif. F sin theta sama dengan 0.
W-nya itu 15 Newton. Normal yang kita cari F sin theta itu 8,5 sama dengan 0. 15 dikurang negatif 8, maka hasilnya itu 6,5 dikurang N sama dengan 0. Pindah ruas N nya, jadi 6,5 sama dengan normal, sehingga gaya normalnya ini 6,5 Newton. Sehingga ini 0,5 kali normal itu 6,5. Hasilnya itu menjadi 6,5 bagi 2. Kali setengah kan artinya sama juga dengan dibagi 2. Berarti dapat 3,25 Newton. Nah, 3,25 Newton kita cek. Nah, 5 Newton apakah benar lebih besar dari 3,25? Nah, berarti ini kebalik berarti ya. Aduh, di sini kebalik. Nah, ini maksudnya kalau Fs-nya lebih besar dari 5 Newton maka dia benda diam. Kalau Fs-nya lebih kecil, nah dari 5 Newton maka benda bergerak. Nah, di sini 5 Newton kan lebih besar dari Fs. Fs-nya 3,5 Newton. Berarti itu benda akan bergerak. Berarti kita gunakan persamaan ini. Karena Fs-nya 3,25 itu lebih kecil dari 5 Newton. Sehingga benda bergerak. Nah, setelah benda bergerak berarti kita cari dulu Fk. Karena nantinya kita memerlukan Fk karena benda bergerak. Mu k dikali normal. Mu k itu 0,4 dikali normalnya itu ini 6,5 sehingga hasilnya 4 20 simpan 2 26, berarti 2,6 Newton. Nah, maka untuk mencarinya kita gunakan persamaan ini karena benda itu bergerak. Karena gaya gesek statisnya cuma 3,5 sedangkan tariknya itu 5 Newton. Berarti benda bergerak sehingga sigma F sama dengan massa kali percepatan. Hukum 2 Newton. Sigma F-nya berarti kita gunakan di sini. Bergerak kan kiri dan kanan. Ke kanan positif berarti ini lihat F cos theta dikurang ini gaya gesek ke kiri. Berarti kita gunakan FK-nya karena bergerak sama dengan masanya itu 1,5, A-nya yang kita cari. F cos theta itu ini F cos theta 5 Newton dikurang FK-nya itu 2,6 sama dengan 1,5 dikali A. Ini hasilnya menjadi 5 kurang 2,6 2,4 1,5 A sehingga 2,4 per 1,5 sama dengan A. Nah, supaya enak ini kita ubah di atas kali 10 24, di bawah kali 10 jadi 15. Nah, di sini bisa kita bagi, di bawah bagi 3 dapat 5, di atas bagi 3 dapat 8. Nah, 8 bagi 5 itu hasilnya sehingga A-nya sama dengan 8 bagi 5. 8 per 5 atau 8 bagi 5 itu dapat 1,6 meter per sekon kuadrat. Ini hasilnya. Berarti percepatannya 1,6 meter per sekon kuadrat. Begitu. Kemudian kita lanjut ke jenis gaya berikutnya, gaya tegangan tali. Nah, gaya tegangan tali merupakan gaya yang bekerja pada tali yang menegang sebagai gaya aksi dan reaksi ini. Ada sebuah benda ditarik, nah diikat dengan tali. Kemudian ini gaya tegangan talinya ini pada tali. Nah, aksinya ini menarik T, kemudian aksinya ke atas T. Intinya ini sama. T ini T dengan T ini sama. Nah, kemudian kasus yang kedua ini ada dua benda dihubungkan dengan tali, kemudian ini ada tali juga ditarik dengan gaya F. Nah, di sini, nah kalau kasus ini T
T2 ini berbeda dengan T1. Ini berbeda. Nah, nanti akan ada contohnya. Kita lihat. Nah, begini. 3 buah benda, contohnya M1 2 kg, mana satu? Seperti ini, berarti saya tulis ini. Ini massa 1, massa 2 3 kg, berarti ini. Massa 3 5 kg, berarti ini. Dihubungkan dengan tali pada lantai yang licin seperti gambar berikut. Nah, ditarik dengan F30 Newton. Berdasarkan gambar di atas, tentukan gaya tegangan tali T2 dan T1. Ini T2, ini T1. Nah, jadi ini T1 berarti tegangan tali pada benda 1, T2 berarti tegangan tali pada benda 2, dan di sini ada yang namanya T3 pada tali. Nah, bahasanya T3 ini sama dengan F itu 30 Newton. Nah, sehingga untuk mencari T1 kita cari dulu T2. Nah, T2 ini. Nah, ke T2 ini di sini. Jadi, kalau dalam kasus ini kita jabarkan terlebih dahulu. Nah, supaya enak, ini kita buat. Nah, T2-nya yang ini. Nah, panah ini di sini T3. Nah, ini T3. Kalau ini T1 yang panahnya ini. Di sini T2 panah yang ini. Nah, untuk mencarinya supaya enak, untuk mencari T2 ini kita tutup. Di sini tutup, di sini tutup. Kalau saya gambarkan lagi menjadi begini. Ini 3 kg. Nah, di sini ada T2 yang kita cari. Nah, T3 maksudnya. Karena kan di sini aksi reaksi. Nah, di sini ini T2. Nah, jadi untuk mencari T2, anggap ke kanan positif, ke kiri negatif. Nah, sehingga dari sini kita bisa peroleh sigma Fx sama dengan massa kali percepatan. Nah, kita perlu cari percepatan terlebih dahulu. Nah, sebelum mengerjakan soal ini, pertama-tama hal yang utama yang harus kalian lakukan itu mencari percepatan terlebih dahulu. Nah, bagaimana cari percepatannya? Percepatannya kita anggap sigma F sama dengan massa kali percepatan. Sigma massa karena massanya ada 3. Nah, di sini sigmanya anggap tegangan tali itu diabaikan terlebih dahulu. Sehingga untukkan kasus ini skemanya berarti sigma F-nya cuma ada 1. Nah, karena lantainya licin. Nah, tidak ada gesek berarti cuma ada 1, yaitu 30 Newton. Masanya massa 1 tambah massa 2 tambah massa 3. 2 ditambah 3 ditambah 5. Massa 1 2, massa 2 3, massa 3 5. Kali percepatan yang kita cari 30. 2 tambah 3 5 tambah 5 10. A sama dengan 30 dibagi 10. A sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Nah, dari sini kita gunakan. Nah, ini karena kita gunakan massa 2 3 kg, berarti ini M-nya M2. Nah, kalau mencari tegangan tali itu kita fokuskan ke satu benda. Nah, kalau cari percepatan itu kita fokuskan ke sistemnya, ketiga-tiganya. Sehingga sigma Fx-nya itu ke kanan positif berarti T3, ke kiri itu negatif T2 sama dengan massa 2-nya 3, percepatan kita peroleh ini 3. Sehingga T3 itu sama dengan F sama dengan 30 Newton. Ini T2 yang kita cari 3 kali 3 itu dapat 9. Nah, di sini ini awalnya negatif pindah ruas jadi positif. Kita harus jadikan positif T2-nya sehingga 9 ditambah T2. T2 30 awalnya 9 dijumlahkan pindah ruas jadi dikurang 9. T2 sama dengan 30 kurang 9 itu dapat 21 Newton. T2-nya 21 Newton. Kemudian kita cari. Nah, kita cari T1. Nah, untuk mencari T1, nah, kita gambarkan. Nah, T1 itu ditarik oleh T2.
Nah, ada tarikan T2-nya. Nah, di sini T2. Kemudian ada juga T1. Nah, berarti ini terbalik ya, Mak. Nah, betul. Oke. Ditarik oleh T2, di sini yang satu list. Nah, kemudian dianukan oleh T1, sehingga sigma Fx-nya sama dengan massa 1 karena ini 2 kg dikali percepatan T1 positif ke kanan dikurang T2 sama dengan massa 1 2 kali percepatannya itu 3 T1, T2 nya kita dapat 21, 2 kali 3 6, sehingga T1 sama dengan 6, awal negatif pindah ruas jadi ditambah 21. Oh, ini salah nih, maaf. Maaf, ini salah di sini. Oke. Nah, ini saya hapus. Ini hapus. Seharusnya ini lebih kecil. Nah, tadi ada kesalahan vektornya. Nah, sehingga di sini ada T1, di sini adalah T2. Nah, kemudian sigma Fx sama dengan massa 1 dikali percepatan. Berarti yang ke kanan tuh positif T2, yang ke kiri itu negatif T1 sama dengan massa 1 kali percepatan. Sehingga T2-nya itu tadi 21, T1 yang kita cari massa 1 2, percepatannya 3. 21 kurang T1 sama dengan 2 kali 3 itu 6. Nah, 21 supaya positif pindah ruas, 6 ditambah T1. T1 sama dengan 21, 6 awalnya dijumlahkan, positif dipindah ruas jadi negatif. Sehingga T1 sama dengan 21 kurang 6 itu dapat 15 Newton. Sehingga T1-nya 15 Newton, T2-nya 21 Newton. Jadi intinya kalau ditemukan soal seperti ini, pertama-tama cari dulu percepatannya, percepatan satu sistem ini. Kemudian cari tegangan talinya, kita pisahkan satu-satu. Nah, penjabarannya. Oke, begitu. Kita lanjut. Nah, kemudian penerapan hukum Newton. Nah, di sini penerapan hukum Newton. Nah, yang pertama ada berat benda ketika berada di elevator atau lift. Nah, berat benda pada suatu lift. Nah, di sini contoh soalnya. Seseorang bermasa 50 kg. Nih, berada di dalam sebuah lift yang bergerak ke atas dengan percepatan hanya 1,5 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan gaya desakan kaki yang tersebut atau N, gaya normalnya pada lantai lift. Nah, di sini jika ada lift ini, nah lift ini bergerak ke atas. Nah, hanya ke atas, sehingga ke atas ini positif, nantinya ke arah bawah itu negatif. Nah, jadi ini patokannya nih, menentukan positif dan negatif. Positif tuh searah dengan gerakannya. Kalau ke atas berarti ke atas yang negatif. Nah, lift kan atau elevator kan biasanya juga ke bawah. Kalau A-nya ke bawah berarti A-nya itu bernilai, berarti ke bawah itu negatif. Nah, intinya lihat arah gerakannya. Nah, kemudian ada sebuah benda. Nah, sebuah benda ini pasti memiliki gaya berat. Kemudian karena bersentuhan dengan lantai lift, maka ada gaya normal. Ini siku-siku. Nah, tentukan gaya desakan kaki orang tersebut pada lift. Nah, di sini berarti untuk mencarinya sigma Fy karena atas dan bawah Y, kalau kiri dan kanan itu X. Nah, karena bergerak berarti hukum dari Newton M kali A. Nah, sehingga ke bawah itu W, berarti yang positif dulu, positif ke atas, arah geraknya ke atas, berarti yang ke atas itu N. N positif berarti ke bawah itu W negatif. Massa kali percepatan. Nah, normal yang kita cari, kemudian beratnya. Beratnya ini kan
massa dikali gravitasi. Massanya itu ini 50, gravitasi itu kita anggap di sini 10. Sehingga beratnya 500 Newton. Berarti di sini 500, massanya 50, percepatannya ini 1,5. Ini percepatannya. Nah, N dikurang 500, 50 kali 1,5 berarti sama juga dengan 75. Nah, sehingga N 75 pindah ruas awal negatif jadi positif 500. N sama dengan 575 Newton. Ini hasilnya gaya normalnya. Begitu penerapannya, penerapan gaya pada benda yang berada di elevator atau lift. Kemudian lanjut, benda yang bertumpuk. Nah, ini gambarnya. Nih, balok A beratnya 100 Newton. Nah, diikat dengan tali mendatar di C. Ini ada tali. Balok B beratnya 500 Newton. Koefisien gesekan antara A dan B 0,2. Antara A dengan B ini. Koefisien gesekan antara B dan lantai 0,5. Ini. Tentukan besarnya gaya F minimal untuk menggeser balok B. Nah, ini kan akan terikat oleh tali pada dinding C. Nah, supaya kita bisa menarik benda B, berapa besar gayanya ini? Berarti yang ditanya ini F-nya. F-nya ini berapa? Nah, untuk itu kita analisis dulu gaya-gaya yang terdapat di sini. Berarti kalau B ini pasti ada namanya gaya berat. Oh, saya ubah dulu warnanya. Saya ubah warna supaya enak. Nah, di sini. Nah, ini berat B. Di sini juga ada berat A. Kemudian karena antara A dengan B ini ada gaya normal. Normal A terhadap B. Kemudian gesek ini lantai sebagai dengan S lantai. Nah, berarti di sini ada gaya normal juga. Nah, normal B terhadap lantai BL. Nah, kemudian di sini ada gaya gesek. Gaya gesek antara A dan B. Kemudian di sini juga ada gaya gesek. Nah, gaya gesek antara B terhadap lantai. Nah, selesai. Ini cari F. Nah, untuk itu pertama-tama kita tentukan dulu gaya normalnya. Nah, gaya normal B terhadap lantai dulu. Gaya normal. Ini saya ubah dulu warnanya. Nah, gaya normal B terhadap lantai ini. Gaya normal B terhadap lantai ini kan sebanding juga dengan, lihat ini totalnya, total yang menekannya. Ini kan aksi dan reaksi. Total yang menekan lantai itu ada berat si A ini. Si A menekan dengan B, sehingga B juga menekan dengan B. Menekan terhadap lantai. Jadi gaya tekan ke lantai itu ada berat A ditambah berat B. Sehingga berat A itu massa A dikali gravitasi ditambah massa B kali gravitasi. Maka hasilnya massa A, berapa massa A? Oh, di sini sudah langsung ini. Nah, beratnya ini berat B, WB, ini WA. Berarti ini hapus. Berarti di sini WA-nya 100, WB-nya 500, hasilnya 600 Newton. Kemudian cari gaya normal terhadap NAB. Nah, kalau NAB faktor penekannya cuma ada satu. Ini cuma ada WA. Nah, sehingga NAB sama dengan WA. WA-nya itu sama dengan 100 Newton.
Kemudian cari gaya geseknya. Gaya gesek A terhadap B, berarti mu AB dikali normal AB. Mu AB ini koefisien gesek antara A dan B ini. Nah, ini mu AB berarti 0,2 dikali NAB ini 100, sehingga hasilnya 20 Newton gaya geseknya. Kemudian kita cari gaya gesek B terhadap lantai, mu BL terhadap lantai, NBL. Mu BL ini, nah, mu BL 0,5, NBL nya kita dapat tadi ini 60, sama dengan hasilnya 30 Newton. Nah, kalau sudah, berarti kita cari untukkan yang, karena F ini kan di koordinat X. Nah, ini kan koordinatnya. Di sini X, horizontal kiri kanan X, atas bawah Y. Maka F ini berada koordinat kiri dan kanan X. Berarti sigma Fx sama dengan massa kali percepatan. Karena syaratnya dia harus bergerak, bergeser. Nah, apa-apa saja yang di gaya di X, anggap ke kanan positif, itu F, ini F. Kemudian kita cari yang satu garis ini. Nah, ada dua lagi nih, cuman ke arah kiri, berarti ini negatif-negatif, berarti ada FGAB, negatif FGA terhadap B, kemudian negatif FGBL. FGBL sama dengan massanya itu karena kita menarik benda B, berarti kita menggunakan massa B saja, dikali A, percepatan. Nah, kemudian minimal untuk menggeser balok B. Minimal untuk menggeser balok B, berarti minimal untuk bergeser. Untuk menggeser berarti minimal sama gaya geseknya, berarti ini kita anggap 0, kita gunakan persamaan hukum 1 Newton kan minimal, berarti boleh sama berarti anggap dia hampir bergerak. Nah, hampir bergerak berarti ini sama dengan 0, berarti ini 0, berarti F nya yang kita cari, FGAB nya itu kita dapat 20, FGBL nya itu 30 sama dengan 0. F negatif 20 kurang negatif 30, jadi bertambah negatifnya negatif 50, 0. Sehingga F sama dengan pindah ruas jadi 50 Newton. Sehingga minimal itu F nya itu harus 50 Newton. Minimal itu harus 50 Newton, masih diam ya, berarti harus lebih besar dari 50 Newton. Itu hasilnya. Oke, kita lanjut. Nah, dua benda yang terhubung dengan tali yang terhubung melalui katrol diam. Ini contohnya katrol diam. Nah, ada dua benda. Soalnya seperti ini, dua benda dihubungkan dengan tali, kemudian dihubungkan dengan tali, kemudian digantung pada katrol licin seperti gambar berikut. Nih, M2, M1 dihubungkan dengan tali, ada katrol. Jika massa benda 1 itu 2 kg, berarti ini 2 kg, sehingga massa benda 2 itu 3 kg, gravitasi itu ini 10. Anggap tali tidak memiliki massa, tentukan percepatan yang dialami sistem benda tersebut, berarti cari percepatannya. Nah, yang A, cari percepatannya. Di sini kita satukan dulu sigma F hukum 2 Newton, massa kali percepatan. Massanya ini ada 2, berarti di sini sigma massa. Nah, sehingga F-nya ini kita lihat. Nah, di sini kan ada gaya berat. Nah, gaya berat massa 2. Massa 2 kali gravitasi. Massa 2 3, gravitasi 10, 30 Newton. Nah, di sini ada gaya berat 1, massa kali gravitasi. Massa 1 2, gravitasi 10, sehingga 20 Newton. Nah,
di sini kalau saya gambar ulang, nah kalau anggap katrol ini tidak ada, sistemnya bisa bentuk begini. Nah, massa 2 ini di berat W2 narik, kemudian ada tali. Nah, di sini massa 1 dihubungkan dengan W1. Nah, ini benda 1, ini benda 2 ini. Jadi kan pada dasarnya kan tali ini kan ditarik oleh si benda berat 1. Nah, terhubung kan? Nah, sehingga kalau ini kita gunakan sigma Fy karena atas dan bawah, sehingga yang secara logika ini gambar ini karena massa 2 lebih berat, berarti yang bergerak ini pasti ke bawah. Nah, ke bawah ini. Berarti yang searah gerakannya itu W2. W2 berarti positif. W2 dikurang negatifnya W1. Kemudian massa 1 ditambah massa 2 kali A. W2 itu 30 Newton. Ini W1 ini 20 Newton. Massa 1 ini 2, massa 2 3, berarti 2 ditambah 3 dikali A. 30 kurang 20 itu 10, 2 kali 3 6 kali A. A sama dengan 10 per 6, atau disederhanakan sama dengan 1640,67 meter persekuit kuadrat. Nah, kemudian cari yang B. Beserta dengan tali T yang terhubung kedua benda tersebut. Nah, tegangan talinya ini. Nah, berapa ini? Jadi kita fokuskan ke sini. Nah, ke sistem ini. Kalau saya gambar lagi seperti ini dia. Nah, ini W2. Di sini tegangan tali. Sehingga sigma Fy sama dengan, ini kan kita anggap gunakan massa 2. Nah, ini benda 2, sehingga ini kita gunakan massa 2 dikali percepatan. Nah, kalau tegangan tali itu kita cukup salah satu aja, pilih salah satu. Nah, kalau cari percepatan itu seluruh sistem kita manfaatkan. Nah, di sini berarti Fy-nya, ini kan bergerak ke bawah, berarti yang positif W2, negatif T. Massa 2-nya itu 3, percepatan kita peroleh 1,67, atau supaya enak kita kalikan 10 per 6, sama juga 10 per 6. Nah, W2 itu kita dapat 30 dikurang T, ini bisa kita coret bagi 3, 1 bagi 3 dapat 2, sehingga 10 bagi 2 dapat 5. Pindah ruas 35, awalnya negatif jadi positif T. T sama dengan 30, pindah ruas awalnya ditambah positif jadi kurang. T sama dengan 30 kurang 5, 25 Newton. Itu yang B-nya. Oke, kita lanjutkan. Oke, selesai untuk materi gaya. Itu pembahasan tentang materi gaya. Nantinya ini kan pembahasan materi dengan beberapa sedikit contoh soal. Nantinya akan saya perbanyak contoh-contoh soal berikutnya. Akan saya buatkan video selanjutnya tentang pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan hukum Newton. Nah, sekian dari saya untuk materi hukum Newton pada gerak, nah, atau disebut dengan gaya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa lihat video saya sebelumnya di channel AYK. Sekali lagi, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Salam Fisika Mania.